warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa KKN dari Desa Lerek Kebumen, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Wali Rahman dari Prodi PGSD. Saya Praptika Suraningsi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Husnul Hatimah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Desida Mayanti dari Program Studi Agribisnis. Saya Sukma Berlianti Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan materi SD kelas 3 tentang pecahan, seni budaya, dan olahraga. Selamat menyaksikan! Standar kompetensi yang akan kita pelajari yaitu memahami pecahan sederhana dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar, mengenal pecahan sederhana. Indikator pembelajaran yang pertama dapat menjelaskan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Yang kedua, dapat membaca dan menuliskan lambang pecahan. Yang ketiga, dapat menyajikan nilai pecahan dalam bentuk gambar dan sebaliknya. Tahukah kamu buah apa ini? Ya, betul. Buah tersebut adalah buah apel. Berapa jumlah buah apel itu? Buah apel tersebut berjumlah 1 buah. Nah, apabila 1 buah apel tersebut dipotong-potong, apa yang akan terjadi? Lalu, tahukah kamu makanan apa ini? Bagaimana bentuknya setelah dipotong? Dari buah apel dan pempek lenjer, dapatkah kamu menjelaskan arti pecahan? Nah, pecahan adalah bagian-bagian dari sesuatu yang utuh. Setelah itu, kita akan mengenal pecahan. Satu pizza utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Maka 1 dari 2 bagian yang sama, lambang bilangannya ditulis 1/2. 1 buah pizza dibagi menjadi 2 bagian, jadi masing-masing bagian mendapatkan 1/2. Angka 1 pada bagian atas disebut dengan pembilang. Angka 2 pada bagian bawah disebut penyebut. Yang dimaksud dengan pembilang adalah bagian yang terbagi, sedangkan yang dimaksud dengan penyebut adalah banyaknya bagian. Gambar di samping merupakan 1 buah pizza. 1 buah pizza tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing bagian mendapatkan 1/3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Terdapat 1 buah pizza. 1 buah pizza itu dibagi untuk 4 orang. Per anak akan mendapatkan 1/4 atau 1/4. Lalu, jika pizza tersebut dibagi untuk 2 orang anak, berarti masing-masing anak mendapat 2/4. Kenapa bisa 2/4? Karena 1/4 ditambah 1/4, jadi hasilnya 2/4. Pada gambar tersebut, terdapat sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 3. Yang diarsir berwarna biru menghasilkan 1/3 karena dalam satu lingkaran tersebut dibagi menjadi 3. Contoh berikutnya terdapat satu lingkaran yang dibagi menjadi 3 buah pecahan.
Lalu yang diarsir ada 2, yang akan menghasilkan jumlah 2/3 karena hasil dari 1/3 ditambah 1/3. Pada contoh berikutnya terdapat satu buah kotakan yang dibagi menjadi 4 bagian. Pada gambar tersebut yang diarsir ada 3, yang akan menghasilkan 3/4. Kenapa bisa 3/4? Karena dalam 4 kotakan tersebut, masing-masing kotak adalah 1/4 per bagian. Jadi hasilnya 3/4. Lalu pada contoh berikutnya, terdapat sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang diarsir hanya 1. Jadi menghasilkan 1/5. Kenapa 1/5? Karena terdapat 5 bagian dan 1 yang diarsir. Lalu pada contoh berikutnya terdapat satu lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang diarsir ada 2. Jadi menghasilkan 2/6. Mengapa? Karena yang diarsir hanya 2 dan jumlah bagiannya ada 6. Pada contoh berikutnya terdapat 6 kotakan yang diarsir ada 4 yang akan menghasilkan 4/6. Kenapa 4/6? Karena bagian yang tidak diarsir ada 6 dan yang diarsir ada 4. Maka hasilnya 4/6. Nah, mudah bukan pembelajaran pada kali ini? Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Jika masih kurang paham, bisa ditanyakan kepada orang tuamu atau gurumu di sekolahan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.